Perkenalkan, nama saya Kardia Charles Emily Embo. Pada saat ini saya akan membuat video presentasi tentang musik lokal, interval, dan akord. Kita masuk pada bagian A, jenis-jenis interval beserta jaraknya. Prime murni 0, second kecil setengah, second besar 1, terce kecil 1,5, terce besar 2, kuart murni 2,5, kuart lebih 3, queen murni 3,5, queen kurang 3, sek kecil 4, sek besar 4,5, septim kecil 5, septim besar 5,5, oktav murni 6. Di bagian B, jenis-jenis interval mayor atau besar. Second besar, terce besar, sek besar, septim besar. Di bagian C, jenis-jenis interval minor atau kecil. Second kecil, terce kecil, sek kecil, septim kecil. Kita masuk di bagian D, jenis-jenis akord. Mayor, minor, diminished, augmented. Di bagian E, solo, paduan suara, vokal group adalah penyajian masuk yang disampaikan dengan menggunakan suara manusia. Jenis penyajian musik ini disebut pertunjukan musik vokal. Di bagian F, marching band, kolintang, band penyajian yang musik yang disampaikan dengan menggunakan alat musik. Jenis penyajian musik ini disebut pertunjukan musik instrumen. Di bagian G, A, paru-paru. Dalam kegiatan bernyanyi, paru-paru berfungsi untuk menghirup dan meniup udara. Udara tersebut setelah dimanfaatkan untuk mendapatkan oksigen bagi tubuh dalam aktivitas pernafasan. Sisanya dihembuskan keluar yang dimanfaatkan untuk menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Kapasitas atau daya tampung. Paru-paru dalam menampung udara akan berpengaruh terhadap panjang pendeknya suara. Yang B, larynx atau pangkal tenggorokan. Larynx merupakan organ tubuh tempat pita suara berada. Dari luar larynx dapat dilihat di dekat jakun. Pita suara inilah yang mula-mula menghasilkan suara. C, pharynx atau batang tenggorok. Organ ini menghubungkan larynx dan rongga mulut dan rongga hidung. D, diafragma atau sekat rongga dada. Diafragma adalah otot besar yang melintang di antara rongga dada dan rongga perut. Dalam kaitannya dengan teknik bernyanyi, diafragma sangat bermanfaat untuk memperbesar kapasitas paru-paru. Organ yang sudah disebutkan merupakan organ penggerak yang berfungsi menggerakkan pita suara lewat hembusan udara. Organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara. Bagian H, organ tubuh yang termasuk sebagai alat penggerak dalam menghasilkan suara adalah pita suara. Pita suara berbentuk jaringan tenunan otot yang tipis dan elastis berwarna kekuningan. Pita suara milik laki-laki lebih panjang daripada milik perempuan. Inilah yang menyebabkan suara laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Sebutkan dan jelaskan alat ucap atau artikulasi. Alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Bagian I, alat ucap manusia adalah mulut yang terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat artikulator adalah lidah. Titik artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Yang termasuk titik artikulasi adalah bibir, gigi, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, anak tegak. Penempatan artikulator pada titik artikulasi secara tepat akan menghasilkan kejelasan lafal dalam bernyanyi, karena dalam bernyanyi yang diucapkan bukan hanya nadanya tetapi liriknya. Dalam kegiatan bernyanyi, alat ucap atau artikulasi diperlukan agar pelafalan lagu dapat dibawakan dengan baik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan alat ucap atau artikulasi. Bagian J, resonator adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Pantulan di dalam rongga organ resonator ini akan semakin menguatkan suara. Yang termasuk organ resonator adalah rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung.